Halo Sobat Kuliner, pada kesempatan kali ini saya ingin share cara membuat pancake sereal yang sedang viral di TikTok. Pancake ini berukuran kecil dan proses pembuatannya sangat sederhana. Saya yakin setelah menonton video ini, Sobat Kuliner di rumah bisa mencoba membuatnya. Bahan-bahannya juga sangat sederhana dan dapat dengan mudah kita peroleh dari warung terdekat kita. Yang pertama adalah tepung terigu, yang kedua adalah gula halus, yang ketiga baking powder, yang keempat sedikit garam, yang kelima susu cair, yang keenam margarin yang sudah dicairkan, dan yang ketujuh satu butir telur. Mau tahu seperti apa? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, yang pertama di sini saya sudah menyiapkan 200 gram tepung terigu. Saya tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian saya akan menambahkan 2 sendok makan gula halus. Sobat Kuliner boleh menggunakan gula pasir, namun di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan gula halus supaya proses pengadukannya lebih gampang. Kemudian selanjutnya saya menggunakan 2 sendok makan baking powder. Ini bukan baking soda ya, tapi baking powder. Fungsinya nanti untuk mengembangkan adonan supaya bisa lebih mengembang. Selanjutnya saya akan memasukkan sejumput garam atau setengah sendok teh garam. Ini fungsinya untuk memberikan rasa sedikit asin, jadi sobat kuliner nanti rasanya tidak terlalu manis. Oke, ini video sengaja saya percepat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kemudian yang kedua kita akan menyiapkan adonan cairnya. Di sini saya sudah menyiapkan 1 butir telur dan saya tuang ke dalam mangkok. Kemudian saya akan mengaduknya supaya kuning telurnya bisa tercampur rata dengan putih telur. Selanjutnya jika dirasa sudah tercampur dengan rata, saya akan menambahkan 3 sendok makan margarin cair. Di sini margarin sengaja saya cairkan dengan cara ditim supaya proses pengadukannya lebih gampang. Kemudian saya menambahkan susu. Ini volume totalnya adalah 300 ml, tapi saya akan menambahkan secara perlahan, kemudian saya akan mengaduknya. Saya ulangi lagi, untuk susu, sobat kuliner boleh menggunakan susu full cream ataupun susu kental manis yang dicairkan dengan 300 ml air. Selanjutnya saya menyiapkan wadah yang berbentuk bulat dengan tujuan nanti pada saat proses melakukan mixer lebih gampang. Kemudian saya tuangkan kurang lebih 3/4 adonan cair ke dalam adonan kering. Kemudian saya akan melakukan mixer sampai dia tercampur dengan merata. Video sengaja saya percepat supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke, jika dirasa sudah, saya akan menambahkan sisa cairan yang kedua atau sisa adonan cair yang kedua, dan saya akan memixernya sampai dia benar-benar tercampur dengan rata.
Jika sudah, saya akan menyiapkan atau memindahkannya ke dalam sebuah piping bag ataupun plastik segitiga. Ini sudah saya siapkan. Plastik segitiganya saya masukkan ke dalam toples bulat. Tujuannya pada saat kita menuangkan adonan ke dalam plastik segitiga, dia tidak sampai tumpah kemana-mana. Oke, kebetulan ini ukurannya pas, jadi 300 ml cairan tadi ukurannya pas masuk ke dalam piping bag yang sudah saya siapkan. Kemudian saya akan mengangkatnya dan akan mengikat piping bag ini supaya nanti mudah dalam proses penuangannya. Dan seperti ini kan akan kita simpan terlebih dahulu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah teflon yang sudah diberi dengan sedikit margarin cair. Kemudian saya menuangkan adonannya membentuk bulatan sebanyak 8 pieces atau 8 biji. Hanya dengan menggunakan api kecil ya sobat kuliner. Jadi apinya tidak boleh terlalu besar, karena nanti kalau apinya terlalu besar dia akan sangat mudah gosong. Jadi sengaja ini apinya saya buat sangat kecil sekali, atau boleh dikatakan apinya ini sangat kecil hingga hampir mati. Yang penting cukup memberikan rasa hangat di teflon. Sobat kuliner boleh menggunakan spatula seperti ini, tapi prosesnya harus cepat. Atau mungkin sobat kuliner punya serok di rumah, bisa dipakai juga. Proses pembuatannya ini kurang lebih 3 menit. 3 menit dia sudah bisa dibalik. Kemudian saya lanjutkan dengan adonan yang kedua. Sama prosesnya kurang lebih 3 menit. Jika sudah muncul bulatan-bulatan atau gelembung-gelembung, itu artinya adonan sudah bisa dibalik. Tahap ketiga sama juga dengan tahap kedua lagi. Jadi saya sudah menyiapkan 8 adonan. Tunggu sampai dia muncul gelembung-gelembung berlubang, itu artinya sudah boleh dibalik. Kita lanjutkan ke adonan yang keempat. Saya juga sudah menyiapkan 8 pieces atau 8 bulatan. Jika adonan sudah mulai coklat seperti ini, sobat kuliner sudah bisa membaliknya, atau indikatornya adalah jika adonan waktu digoreng dia sudah timbul bulatan-bulatan atau gelembung-gelembung, itu artinya adonan sudah boleh dibalik. Prosesnya ini kita ulangi terus-menerus sampai adonan selesai dibuat. Untuk 300 ml adonan yang sudah saya buat tadi, ini kira-kira bisa menghasilkan sekitar 8 kali proses atau 8 kali proses penggorengan, dimana setiap kali penggorengan itu kurang lebih sekitar 8 pieces, artinya 8 kali 8 sekitar 64 pieces, hasilnya sekitar 64 pieces pancake cereal. Sedangkan untuk tingkat kekentalannya, sobat kuliner bisa mempraktekannya di rumah. Jadi yang sedang saya buat ini 300 ml ini cukup cair. Jika sobat kuliner ingin hasil yang lebih kental, bisa dikurangi.
dan hasilnya bakal seperti ini. Untuk proses penyajiannya, di sini saya menambahkan madu. Sobat kuliner bisa mencoba dengan sirup ataupun dengan selai, tapi di sini kebetulan saya menggunakan madu cair. Dan hasilnya seperti ini, luar biasa, cantik sekali. Penggorengannya juga sangat pas, tidak terlalu gosong. Sobat kuliner di rumah harus mencobanya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kuliner.